Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulianti Raharjo. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi dalam perpajakan atau praktikum pajak, yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah. Nah, berikut ini adalah materi dari Direktorat Jenderal Pajak ya, dari Direktorat Jenderal Pajak yang dikeluarkan atau diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2025. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tahun kemarin di awal tahun 2025 sempat terjadi eh, sempat ramai diperbincangkan bahwa ada pemberitaan bahwa PPN itu naik. Jadi yang awalnya 11% menjadi 12%. Nah, di awal tahun 2025 itu juga akhirnya DJP memberikan informasi, memberikan pengumuman bahwa mulai 1 Januari 2025 terdapat perubahan dalam tarif PPN maupun PPNBM. Nah, berikut ini adalah rangkuman dari perlakuan PPN mulai tanggal 1 Januari 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2025 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, di mana di dalam PMK ini dijelaskan bahwa barang yang dikenai PPNBM atau barang mewah, tarif PPN-nya adalah 12%, sedangkan untuk barang atau jasa non mewah dikenakan 12%. Jadi, apakah ini mengalami kenaikan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya sama saja untuk barang atau jasa non mewah karena dasar pengenaan pajaknya diubah. Dasar pengenaan pajaknya berubah dari yang awalnya menggunakan nilai nilai jualnya ya atau nilai transaksinya menjadi DPP nilai lain, di mana itu khusus untuk barang atau jasa non mewah ya. Jadi untuk eh, barang atau jasa non mewah, dasar pengenaan pajaknya ini menggunakan DPP nilai lain, di mana dalam hal ini DPP-nya itu adalah sebesar 11/12 dari harga jual, harga penggantian atau nilai impornya. Itu khusus untuk barang atau jasa non mewah. Sedangkan untuk barang yang mewah itu akan dikenakan DPP sebesar harga jual atau nilai impornya. Nah, eh untuk impor dari barang kena pajak ya, untuk impor dari barang kena pajak dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jika jasa kena pajak dari luar dari daerah pabean atau dari luar negeri, untuk barang mewah PPN-nya dihitung 12% dikalikan nilai impornya ya. Dan untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean tidak ada BKP TB atau JKP mewah. Lalu untuk barang atau jasa non mewah, kalau misalkan dia impor, maka PPN-nya dihitung 12% dikalikan 11/12 dikalikan nilai impornya. Sedangkan untuk eh yang ini sama saja ya. Jadi untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean itu sama perhitungannya yaitu 12% dikalikan DPP-nya. Nah ini kan DPP-nya. DPP-nya 11/12 dikalikan nilai impornya. Sedangkan untuk penyerahan BKP barang kena pajak dalam daerah pabean atau di dalam wilayah Indonesia dan penyerahan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dalam daerah pabean, maka untuk penentuan barang mewah ketika dia diklasifikasikan sebagai barang mewah, maka PPN-nya akan dihitung sebesar 12% dikalikan harga jualnya. Sedangkan untuk BKP tidak berwujud, tidak ada yang mewah maksudnya. Oke, sedangkan untuk barang atau jasa non mewah ya, eh, tarifnya 12% sama, cuman DPP-nya 11/12 dikalikan harga jual. Atau kalau misalkan itu adalah BKP tidak berwujud atau jasa, maka dikalikan dengan nilai penggantinya. Nilai penggantiannya berapa. Jadi pada intinya untuk barang mewah dia akan dikenakan sebesar 12% dan DPP-nya itu berasal dari harga jual atau nilai impor. Sedangkan untuk barang atau jasa non mewah tarif PPN-nya sama 12% tapi menggunakan DPP nilai lain yaitu 11/12 dikalikan harga jual
penggantian atau nilai impor. Jadi kalau misalkan disimpulkan, sebenarnya khusus untuk barang atau jasa non mewah itu sama saja gitu. Sama saja sehingga sebenarnya untuk barang atau jasa non mewah tidak ada perubahan per 1 Januari 2025 karena DPP-nya telah diubah menjadi 11/12 dikalikan harga jual, penggantian atau nilai impor. Nah, di sini ada contohnya. Misal untuk barang mewah, penyerahan rumah mewah dengan harga jual 100 miliar, maka PPN-nya adalah 12% dikalikan 100 miliar, sehingga ketemu 12 miliar PPN yang harus dibayarkan untuk barang mewah. Jadi khusus untuk barang mewah itu dia dikenakan dua dua jenis ya, dua jenis PPN yaitu PPNBM dengan tarif yang diklasifikasikan itu banyak macamnya ya, banyak tarifnya dan PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi baik barang mewah maupun barang non mewah keduanya sama-sama dikenakan PPN. Tapi khusus untuk barang mewah ketambahan PPNBM seperti itu. Nah, contoh untuk barang atau jasa non mewah berikut ini adalah penyerahan elektronik harga jual 100 juta. Maka PPN-nya adalah 12% tarifnya dikalikan DPP nilai lain yaitu 11/12 dikalikan 100 juta atau totalnya sebesar 11 juta gitu. Nah, untuk masa transisi, jadi sempat tahun lalu, tahun 2025 itu ada masa transisi gitu ya. Ada masa transisi ini berlaku untuk barang mewah, karena memang terdapat perubahan tarif ya. Perubahan tarif menjadi 12%. Nah, masa transisi dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025 ini hanya berlaku untuk pengusaha retail, dan itu hanya berlaku juga untuk barang mewah. Nah, PPN-nya dihitung 12% dikalikan 11/12 dikalikan harga jual. Jadi tarifnya sama seperti barang atau jasa mewah. Itu pada saat masa transisi. Nah, setelah masa transisi mulai 1 Februari 2025 hingga sekarang, maka PPN-nya dihitung 12% dikalikan harga jual atau nilai impor. Sedangkan untuk barang atau jasa non mewah, dia tidak ada masa transisi sehingga sejak 1 Januari 2025 PPN-nya tetap 12% dikalikan 11/12 dikalikan harga jual, harga penggantian atau nilai impornya. Nah, untuk pajak penjualan atas barang mewah, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, di mana dalam PPN dan PPNBM atas penyerahan dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. Ini untuk barang yang tergolong mewah. Jadi dia akan dikenakan dua, yaitu PPN dan PPNBM sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan atau pada saat impor BKP yang tergolong mewah. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang PPN. Dan jenis barang yang dikenai PPNBM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PPN. Oke, barang kena pajak yang tergolong mewah itu dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, di mana di sini dijelaskan bahwa barang kena pajak yang tergolong mewah itu pasti bukan barang yang merupakan kebutuhan pokok, terus dikonsumsi masyarakat tertentu, dan umumnya barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan atau barang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau pride-nya gitu. Misal, seperti yang kita tahu bahwa barang tergolong mewah itu misal seperti tas dengan merek Gucci gitu ya, Gucci, Dior, di mana tas-tas itu bernilai tinggi yang biasanya bisa dibeli oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan dibeli untuk biasanya untuk menunjukkan statusnya atau pride-nya. Nah, tujuan pengenaan PPNBM itu adalah untuk keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi, terus pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan mengamankan penerimaan negara. Nah, untuk skema pengenaan PPNBM sendiri itu merupakan pungutan tambahan di samping PPN ya. Jadi kalau diingat lagi kalau barang mewah dia kena dua, ada PPN dan PPNBM. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah.
PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan. Jadi dia tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut berdasarkan undang-undang. Lalu PPNBM dapat ditambahkan ke dalam harga PKP yang bersangkutan atau dibebankan melalui sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan PPh. Dan dalam hal BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayarkan pada saat perolehan dapat diminta kembali. Ini diatur dalam eh, Undang-Undang PPN pasal 10 ayat 3. Oke, ini sama seperti yang tadi. Nah, ini ada contoh skema pengenaan PPNBM, di mana perlu diingat bahwa PPNBM itu hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah. Di sini contohnya ada PKPA ya, ada PKPA pengusaha kena pajak A yang merupakan pabrikan kendaraan yang menyerahkan BKP tergolong mewah berupa satu unit mobil 2000 cc dengan harga jual 500 juta kepada PTC yang merupakan dealer kendaraan bermotor. Jadi ini baru pembelian dari tangan pertama ya dari pabrik ke PTC. Maka harga jualnya 500 juta ya. Ini digunakan karena ini barang mewah, maka DPP untuk PPN dan PPNBM-nya full 500 juta sesuai dengan nilai transaksinya. Karena ini barang mewah, maka dikenakan dua, ada PPN dan PPNBM. PPN-nya 12%, sehingga 12% dikalikan 500 ribu, ketemu 60 juta, 500 juta maaf, ketemu 60 juta, lalu PPNBM-nya di sini satu unit mobil 2000 cc itu kena tarif 15%. Jadi untuk PPNBM itu memang tarifnya berbeda-beda tergantung dengan golongan, tergantung dengan itu barang apa gitu. 15% dikalikan 500 juta ketemu 75 juta. Sehingga harga penjualan oleh pabrikan kepada PTC adalah 635 juta. Lalu berikutnya PTC yang tadi dibeli mobil 2000 cc dari PKPA ya atau dari pabrik kendaraan yang menjual mobil tadi, ternyata si PTC itu menyerahkan kendaraan bermotor tersebut kepada Tuan X, jadi melakukan pembelian dari dealer kepada konsumen akhir dengan keuntungan sebesar 50 juta. Maka pada saat pembelian dia harga beli dari pabrik 575, yaitu harga jual ditambah dengan PPNBM, lalu PPN-nya 60 juta. Ini akan digunakan sebagai pajak masukan ya bagi PTC. Nah, harga pembeliannya berarti 635 juta. Nah, ketika dia menyerahkan ke Tuan X selaku konsumen akhir, maka harga beli dari pabrikan yang dipertimbangkan adalah 575 juta, ditambah dengan keuntungan 50 juta, sehingga DPP dari PPN-nya adalah 625 juta. Nah, nanti PPN-nya karena ini, kalau PPN itu dikenakan setiap transaksi, gitu. Jadi misal dari PKPA jual ke PTC kena PPN. Nanti PTC jual ke X juga kena PPN. Nanti misal X jual ke pihak lain gitu ya, itu juga kena PPN. Jadi kalau PPN dikenakan di setiap transaksi, sedangkan untuk PPNBM hanya dikenakan satu kali. Meskipun itu yang dijual adalah barang tergolong mewah, gitu ya. Jadi untuk PPN-nya kena 12% dikalikan 625 juta, yaitu 75 juta. Yang ini akan digunakan sebagai pajak keluaran bagi PTC karena melakukan penyerahan barang kena pajak. Maka harga jual oleh dealer PTC kepada Tuan X adalah 700 juta. Berikut ini adalah BKP tergolong mewah yang dikenakan PPNBM. Nah, saat ini berdasarkan PMK ini ya, berdasarkan PMK nomor 141 tahun 2021, terus PMK 96 tahun 2021 dan seterusnya ini contoh barang yang saat ini dikenakan PPNBM adalah kendaraan bermotor dengan cc tertentu ya, terus hunian mewah dengan nilai nominal tertentu, biasanya dia miliaran ya, terus pesawat, balon udara, helikopter, kapal laut, ya, terus kapal pesiar, bahkan senjata api dan amunisi. Nah, dulu ada barang yang dia termasuk dalam PPNBM, cuman
Seiring berjalannya waktu, barang-barang ini sudah tidak masuk ke dalam PPNBM karena mungkin dianggap sudah bukan barang mewah karena mungkin semua orang sudah eh, bisa membeli gitu ya. Banyak, maksudnya sudah banyak yang bisa membeli dibandingkan dengan zaman dahulu. Nah, di sini contohnya adalah kulkas ya, kulkas, mesin cuci, TV, AC, kamera, furniture, terus dispenser, proyektor, dan alas kaki. Oke. Berikutnya adalah penjelasan terkait dengan PPN ya. Ini berkaitan dengan PPN. Kalau tadi PPNBM, ini PPN di mana PPN ini diatur dalam berdasarkan PMK nomor 131 tahun 2024 ya, menerapkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang HPP. Eh, Tujuannya adalah untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPM, diberikan pengaturan agar meringankan beban masyarakat. Nah, dalam pokok pengaturannya ini, untuk barang mewah, PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Terus khusus untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir oleh PKP yang berhak membuat pajak faktur pajak eceran mulai 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 berarti pada saat masa transisi ya, maka PPN dihitung 12% dikalikan DPP berupa 11/12. Ini hanya berlaku untuk masa transisi seperti yang tadi rangkuman sudah saya jelaskan. Tapi sejak 1 Februari PPN-nya dihitung dengan tarif normal yaitu 12% dikalikan harga jualnya. Nah, sedangkan untuk barang selain barang mewah dan untuk jasa serta barang tidak berwujud, maka PPN-nya dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dikalikan dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, gitu ya. Nah, untuk BKP atau JKP yang dikenakan PPN dengan DPP nilai lain atau besaran tertentu dengan PMK tersendiri, ini ada PMK tersendiri yang mengatur ya, misalnya seperti pemberian cuma-cuma kepada karyawan, terus pemakaian sendiri, LPG 3 kilo, emas perhiasan, kendaraan motor bekas, kripto, dan sebagainya. Itu diatur dalam eh, PMK tersendiri. Oke, ini adalah beberapa kategori dari barang mewah ya. Kalau kendaraan bermotor, dia tergolong mewah kalau kendaraan bermotor itu bisa mengangkut sampai 15 orang. Mungkin seperti high-ace gitu ya. Terus kendaraan bermotor dengan kabin ganda, terus mobil golf, kendaraan khusus yang bisa di atas salju, di pantai, di gunung, dan sejenisnya. Terus kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 dengan mesin berkapasitas silinder lebih dari 250 cc, terus trailer, terus kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 cc. Lalu selain kendaraan bermotor, maka seperti tergolong barang mewah ya, seperti hunian mewah dengan harga jual lebih dari 30 miliar, terus balon udara, terus peluru dan bagiannya, helikopter, pesawat udara, terus ada pistol, senjata api, kapal pesiar, kapal feri, terus ya itu masuk ke dalam kategori daftar barang mewah menurut PMK ini ya. Oke. Ini masih oke. Dari sini penerapan perhitungan PPN mulai 1 Januari ini masih sama seperti tadi ya. Cuman eh, cuman ada tambahan. Jadi khusus untuk ekspor ya, khusus untuk ekspor baik itu barang mewah maupun barang selain barang mewah dan jasa atau jasa serta barang tidak berwujud ya. Dia kalau ekspor maka PPN-nya 0%. 0% dikalikan dengan nilai impor karena ini memang kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari DPP untuk mempermudah pelaksanaan ekspor sehingga ini karena PPN-nya 0% akan mendorong ekspor gitu ya, ke luar negeri. Oke, ini ada beberapa contoh penerapan PPN untuk impor barang mewah.
Pada tanggal 2 Januari 2025, PTA yang merupakan pengusaha kena pajak pabrikan kendaraan bermotor melakukan impor BKP berupa satu unit mobil 2000 cc dengan nilai impor 500 juta. Berdasarkan data tersebut, data mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPNBM, maka PTA wajib membayarkan PPN dan PPNBM karena ini barang mewah ya yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berupa dokumen pemberitahuan pabean impor dengan penghitungan sebagai berikut. Jadi harga jualnya tadi kan 500 juta, DPP-nya karena ini adalah barang mewah, jadi DPP-nya sesuai dengan harga jualnya yaitu 500 juta. Lalu untuk PPN-nya, karena PPN ini adalah PPN untuk barang mewah, maka tarifnya 12% dikalikan dengan harga jual 500 juta. Lalu untuk jumlah PPNBM-nya, ini kebetulan dikalikan dengan tarifnya 15% karena di sini kendaraan bermotornya dikategorikan ke dalam tarif yang 15%. Dikalikan 500 juta ketemu 75 juta. Jadi ini sama seperti contoh yang tadi ya. Oke. Terus di sini ada contoh ini masih sama. Oke, ini masih sama ya, masih sama dan ini adalah contoh pengisian faktur pajaknya di mana di sini tertera nilai harga jualnya, terus harga jualnya ya, terus DPP-nya berapa? DPP-nya di sini 500 juta. Terus PPN-nya karena dikalikan 12% maka ketemu 60 juta, sedangkan PPN BM-nya dikalikan 15% ketemu 75 juta. Oke, ini ada contoh ini melanjutkan contoh satu pada tanggal 15 Januari 2025, PTC yang merupakan pengusaha kena pajak dealer kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa satu unit mobil 2000 cc dengan harga jual sebesar 600 juta kepada PTD, di mana PTD menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan usahanya dan membukukannya sebagai aktiva tetap. Berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPNBM, maka PTC wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 01. Dengan perhitungan, tadi nilai transaksinya 600 juta, maka DPP-nya 600 juta, lalu PPN-nya sebesar 72 juta dari 12% dikalikan 600 juta, lalu PTC akan menyetor PPN terutang kepada sebesar PK pajak keluaran dikurangi pajak masukan yaitu pajak keluarannya 72 juta ya dari sini 72 juta dari eh, hasil perhitungan PPN PTC penyerahan barang ya penyerahan barang kepada PTD dikurangi dengan 60 juta dari hasil PPN yang dibayarkan kepada PTB pada saat dia membeli kendaraan tersebut, yaitu sebesar 12 juta. Jadi nanti akan dihitung pajak keluaran, nanti dikurangkan dengan pajak masukan, maka itu yang harus disetor oleh si PTC, gitu ya. Oke. Lalu melanjutkan contoh soal yang sebelumnya. Pada tanggal 20 Januari, PTC yang merupakan pengusaha kena pajak dealer kendaraan bermotor melakukan penyerahan BKP berupa satu unit mobil 2000 cc dengan harga jual 600 juta kepada Tuan E yang merupakan pembeli dengan karakteristik konsumen akhir ya. Konsumen akhir berdasarkan data tersebut karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPNBM namun tidak memenuhi syarat menggunakan faktur pajak eceran meskipun merupakan penyerahan kepada konsumen akhir maka PTC wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 01. Perhitungannya sama seperti tadi. Dan ini adalah contoh dari pengisian faktur pajaknya. Oke, contoh berikutnya, penerapan PPN untuk impor selain barang mewah. Di sini pada tanggal 2 Januari 2025, PTF yang merupakan pengusaha kena pajak melakukan impor PKP berupa satu unit komputer dengan nilai impor sebesar 24 juta. Berdasarkan data tersebut, PTF wajib membuat PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berupa dokumen pemberitahuan pabean impor dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jualnya 24 juta, dasar pengenaan pajak sebesar 22 juta, sehingga
karena ini selain barang mewah ya, maka DPP-nya dikalikan dari harga jual dikalikan dengan 11/12. Maka DPP-nya adalah 22 juta. Sehingga PPN-nya adalah 12% dikalikan DPP nilai lainnya yaitu 22 juta, maka ketemu 2.640.000. Berikutnya, penerapan PPN untuk penyerahan BKP selain BKP mewah. Pada tanggal 5 Januari 2025, PT Kia merupakan pengusaha kena pajak melakukan penyerahan BKP berupa satu unit komputer dengan harga jual sebesar 12 juta kepada CVH. Berdasarkan data tersebut, PT Kia wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 04 dengan perhitungan sebagai berikut. Harga jualnya 12 juta. Nah, karena ini adalah BKP selain BKP mewah, maka dasar pengenaan pajaknya adalah pakai dasar DPP nilai lain ya, pakai DPP nilai lain yaitu 11/12 dikalikan 12 juta. Maka jumlah PPN-nya adalah 12% dikalikan 11 juta, maka ketemu 1.320.000. Dan ini adalah contoh pengisian faktur pajak. Di sini harga jualnya 12 juta, dasar pengenaan pajaknya jangan lupa dari harga jual dikalikan 11/12. Jadi ketemu 11 juta. Lalu untuk PPN-nya dari DPP dikalikan 12%, ketemu 1.320.000 ya. Oke, berikutnya penerapan PPN untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau JKP luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pada tanggal 3 Januari 2025, PTI yang merupakan pengusaha kena pajak melakukan penyerahan JKP jasa kena pajak berupa jasa manajemen sebesar 24 juta kepada CVJ. Maka berdasarkan data tersebut, PTI wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 04 dengan penghitungan sebagai berikut. Penggantiannya sebesar 24 juta, karena ini adalah bukan barang mewah ya, maka DPP-nya menggunakan DPP nilai lain, yaitu 11/12 dikalikan nilai penggantian, karena ini adalah JKP. Dikalikan 24 juta, maka ketemu 22 juta. Lalu jumlah PPN yang harus dibayarkan adalah 12% tarifnya dikalikan dengan penggantiannya, dikalikan dengan DPP, maaf, dikalikan dengan DPP sebesar 22 juta, maka ketemu jumlah PPN-nya adalah 2.640. Nah, ini adalah contoh pengisian faktur pajaknya. Oke, oke. Ini ini adalah sejarah ya, sejarah dari pengaturan pengenaan PPNBM di mana barang kena pajak tergolong mewah yang dikenakan PPNBM itu dikelompokkan berdasarkan tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Lalu kemudian rincian jenis barang dalam setiap kelompok tarif juga diatur dalam PMK. Lalu untuk melaksanakan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 yang mengatur 6 kelompok tarif PPNBM dengan tarif mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75% untuk selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 mengalami perubahan sebanyak 8 kali, terakhir pada tahun 2013 dengan memisahkan pengaturan mengenai pengenaan PPNBM terhadap kendaraan bermotor pada peraturan pemerintah tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Pada tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 ya, junto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kelompok BKP kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Lalu pada tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 145 ini diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kelompok BKP selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM. Nah, berikut ini adalah
contoh tarif PPNBM ya, selain kendaraan bermotor yang ketentuannya berlaku untuk saat ini. Jadi contohnya misal ada tarif PPNBM yang kena 20% yaitu seperti kelompok hunian mewah ya, rumah mewah biasanya harganya bermiliar-miliar, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Terus untuk tarif PPNBM yang 40% itu contohnya seperti balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara, maupun peluru senjata api dan senjata api lainnya. Sedangkan tarif PPNBM 50% itu seperti pesawat udara selain yang sudah disebutkan pada kelompok ini, yang kena 40% ini ya, dan kelompok senjata api dan senjata api lainnya. Lalu yang kena 75% tarif PPNBM, contohnya adalah kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang dan kapal feri dari semua jenis dan kapal yah gitu ya. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi PPN dan PPNBM. Semoga apa yang saya sampaikan ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.